Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini adalah config detail vivid untuk Gcam Nikita versi 2.0. Ya, sesuai dengan namanya detail vivid. Jadi untuk warna yang dihasilkan dari config ini yaitu hasilnya sangat detail ya teman-teman, serta untuk warnanya cukup colorful. Selain itu, keunggulan dari config ini yaitu untuk tombol shutternya sangat cepat sekali ya. Jadi untuk proses pengambilan gambarnya sangat cepat ya, seperti ini teman-teman. Ini saya cepet berkali-kali dan langsung tersimpan, tidak harus menunggu lama ya. Kemudian untuk config ini sudah support aux LAN ya. Di sini ada ultra wide teman-teman, serta seperti biasa untuk Gcam Nikita support manual fokus yang bisa diatur mulai dari otomatis sampai mode makro. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu APK-nya, yaitu Gcam Nikita 2.0 ya. Buat yang sudah punya, kalian bisa skip dan langsung download config-nya saja. Oke, seperti biasa di sini nanti untuk APK-nya tersedia 4 versi ya, versi Eng, Snap, kemudian Ngcam dan juga Samsung. Silahkan di download salah satu saja ya teman-teman. Khusus untuk device Samsung silahkan gunakan yang paling bawah. Oke, kalau sudah terdownload silahkan diinstal. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Oke, kita izinkan semuanya. Sampai di sini untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya dengan cara masuk ke menu setting yang gambar gear ini ya teman-teman. Selanjutnya kita scroll ke bawah, paling bawah sendiri, konfigurasi, kemudian simpan, lalu kita simpan. Ini untuk membuat folder Gcam config 7 ya, nantinya kita akan taruh file config-nya di folder tersebut. Selanjutnya silakan di download config-nya, linknya semuanya tersedia di deskripsi ya teman-teman. Oke, dan seperti biasa nanti untuk config-nya dalam format zip dan berpassword. Untuk passwordnya silahkan temukan di dalam video ini, makanya silahkan disimak terus videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya. Oke, kalau sudah ketemu silahkan di ekstrak ya dan dimasukkan passwordnya di sini teman-teman. Untuk passwordnya muncul di sela-sela video ya, antara menit ke-5 sampai ke-9. Muncul selama 5 detik, tulisan warna kuning dan akan ada bunyi ting ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah diekstrak silahkan dibuka, maka di dalamnya akan terdapat 5 config ya. Nah, di sini ada config aux dan universal ya. Untuk yang aux di sini tersedia 2 versi, yaitu versi Redmi Note 10 dengan kamera ID 21, 22, 23, 25 ya. Sedangkan yang satunya untuk kamera ID standar 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalian bisa sesuaikan kamera ID-nya sesuai dengan handphone yang kalian pakai. Untuk tutorialnya ada di deskripsi. Kemudian yang universal di sini tersedia 3 format viewfinder ya, ada JPEG, UV dan auto. Silakan disesuaikan dengan level kamera 2p di HP kalian. JPEG untuk level full, sedangkan UV untuk level 3. Untuk cara mengecek kamera 2p ada di deskripsi ya untuk tutorialnya. Setelah itu silakan di copy teman-teman, silakan di copy config-nya ke penyimpanan internal. Selanjutnya masuk ke folder Gcam, lalu config 7 dan kita paste di sini ya, di dalam folder config 7.
Oke, kalau sudah silakan dibuka lagi Gcam-nya. Lalu lakukan restore config-nya dengan cara tap 2 kali di sini. Di bagian hitam-hitam sini ya. 2 kali. Selanjutnya pilih config-nya sesuai dengan level kamera 2 API di HP yang kalian pakai. Di sini saya gunakan yang AUX Redmi Note 10 ya, teman-teman. Sesuai dengan device yang saya pakai. Oke, dan seperti ini masih memproses ya, seperti ini teman-teman. Ini untuk yang AUX ada ultrawide-nya di sini ya, ada AUX lens. Sedangkan untuk yang universal tanpa ini. Nah, buat kalian yang mengalami false close di mode AUX lens-nya, harusnya HP kalian support ternyata false close, maka silahkan dicek di deskripsi ya, sudah saya buatkan video tutorialnya. Oke. Untuk selanjutnya ya, di sini untuk fitur-fiturnya seperti biasa teman-teman, ada mode malam ya, ada potret, kamera ya, video ya, semuanya work teman-teman. Kemudian di mode lainnya ada panorama, photosphere, gerak lambat, timelapse, dan juga playground. Nah, khusus untuk playground ini nggak include, jadi kalian harus download dan install secara manual. Untuk tutorialnya saya sertakan di deskripsi. Jadi silahkan dibaca-baca deskripsinya karena disitu sudah sangat jelas sekali. Oke, untuk playgroundnya work ya teman-teman. Oke, dan untuk selanjutnya langsung kita tes satu persatu fitur-fiturnya. Oke, yang pertama saya akan tes untuk mode kamera ya, lensa utama terlebih dahulu. Tadi untuk AWB on, sekarang AWB-nya coba kita off kan. Ya, dan seperti ini hasilnya teman-teman. Ini perbandingan antara AWB off dan juga AWB on. Oke, kemudian untuk selanjutnya ini masih pengetesan untuk mode kamera ya, lensa utama. Ya, seperti ini. Untuk warna yang dihasilkan cukup colorful ya, namun masih aman untuk kulit manusia, untuk objek orang masih aman ya. Ya, untuk shootnya sangat cepat ya teman-teman. Jadi prosesnya gak pakai lama. Dan ini untuk lensa utama. Kemudian selanjutnya ini pengetesan untuk lensa ultrawide. Ini khusus buat handphone yang support ya. Kalau handphone kalian nggak support, kalian bisa gunakan yang universal atau bisa coba dicek kamera ID-nya. Untuk tutorialnya ada di deskripsi. Dan ini beberapa sampel fotonya di beberapa objek dan beberapa kondisi seperti ini teman-teman. Untuk warna yang dihasilkan cukup detail ya, detailnya dapat banget. Oke, seperti ini. Namun tentunya beda device juga beda hasilnya. Namun ya kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk kulit orang aman ya. Oke, selanjutnya kita tes lagi. Sekarang mode potret ya, mode potretnya.
Oke, dan seperti ini hasilnya teman-teman. Ini untuk mode potretnya ya. Bokehnya cukup rapi. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya kita coba untuk objek dekat ya, atau objek makro. Dan seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, intinya untuk config ini cocok di semua kondisi, semua objek ya teman-teman. Namun lebih recommended untuk config ini digunakan di siang hari. Untuk malam hari sebetulnya kurang recommended, tapi juga masih oke ya. Nanti di akhir video ada sampelnya untuk mode malamnya. Namun lebih direkomendasikan di siang hari ya untuk objek dekat seperti ini, atau objek pemandangan juga masih oke. Nah, ini sampel untuk mode malamnya ya. Ini yang terakhir teman-teman, biar videonya tidak terlalu panjang. Oke, dan seperti ini hasilnya. Ini untuk di malam hari ya, masih oke juga sih. Kalau teman-teman mau pakai di malam hari juga masih oke. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini yang terakhir, sampel untuk foto di malam hari. Masih cukup oke ya teman-teman.